jadikan saya tersangka dalam hal membela klien. dalam hal membela klien. Bukankah pasal 16 Undang-Undang Advokat mengatakan bahwa advokat sepanjang melakukan tugasnya tidak boleh diperiksa? Yuk, mulai. Oke, mulai ya. Udah mulai ya. Jadi, Pak, maju dikit, Pak, maju dikit. dan teman-teman, saya dan teman-teman diundang atau dipanggil sebagai tersangka ketika menjalankan tugas profesi advokat. Saya membela atau mendampingi klien saya yang bernama Rina Waoli dan anaknya. Kenapa saya dampingi dia? Karena dia korban KDRT, melapor ke Mabes Polri tidak terbukti, berkali-kali melapor, sehingga saya bela dia di pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung. Sampai sekarang belum keluar putusan Mahkamah Agung. 2 tahun yang lalu. Sampai sekarang. Kemudian saya bela dia antara lain karena kasus seperti ini. Coba kalian perhatikan. Video kan lagi kembali. Ini istrinya. Anda. Belum ada putusan inkrah. Ibu Rina, Putus kalau sudah inkrah. Ini Bapak ini, kukunya dipoles-poles. Itu misalnya itu tidak video porno. Ini awal. Oke. Kemudian itu ada wawancara. Wawancaranya ya, saya melakukan wawancara. Nah, ini dengar ya. Ini wawancara dengan wanita lain. Iya, saya kan ada nama di satu perkara. Namanya Lina Marlina. Kalau tadi Teresia Mila Yunita. Teresia Mila Yunita bukan? Kalau ini lain lagi. Apakah kenal dengan beliau? Oke. Lanjut, Bang. Kemudian ada juga dengan wanita lain main sosor-sosoran dari pintu hotel. Itu ada kamar pintu. Cepat dikit. Ini bukan yang video porno ya, bukan yang joroknya ya. Yang joroknya ada 5.000 poin. Nggak bisa dipublikasi. 6.000 poin. Ini perah ya, perah. Ini perannya nih. Lanjut aja, Bang. Dikit. Di bawah, di bawah. Ya, Bang. Lanjut, Bang. Iya. Dilihat itu nanti ke penyidiknya, Bang. Ini, Bang. Buktinya dulu. Bang. Langsung intinya aja, Bang. Intinya apa, Bang? Iya, nanti biar ke penyidik aja, Bang. Di sini biar intinya aja, Pak. Nah, itu baru secuil bukti-buktinya ya. Dari 6.000 video porno. Video porno. Entah kenapa diretas ini. Jawab sakti. Emang itu nih. Saya lapor ke Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, semua menteri, Komisi 3, Komisi 6. Sampai sekarang tidak dipecat. Tadi malam saya kirim lagi surat, saya minta dipecat. Masa kita 270 juta penduduk Indonesia tidak ada yang layak mengganti beliau? Benar nggak? Masa dia sendirian? Nah, kemudian ini klien saya dengan anaknya 7 tahun.
Udah 8 tahun sekarang ya. Dari 7 tahun sampai 8 tahun. Aduh 2 tahun saya bilang. Tidak pernah dinafkahi. Tidak pernah pulang ke rumahnya. Alasannya sibuk mengurus negara ini. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak mengurus negara ini? Nah, itulah antara lain. Jadi apa namanya? Saya minta pertanggungjawaban daripada Karo Bareskrim siapa tuh? Andi Bibit. Kenapa dijadikan saya tersangka? Dalam hal membela klien. Dalam hal membela klien. Bukankah pasal 16 Undang-Undang Advokat mengatakan bahwa advokat sepanjang melakukan tugasnya tidak boleh diperiksa? Betul. Betul. Komunitas. Saya di sini membela klien saya dengan anaknya. Saya diperlakukan sangat tidak baik, macam politik, berhubungan dengan putusan Ferdi Sambo. ya Putri. bisa bersamaan kok. Putusan Ferdi Sambo yang diskon 50% dan kawan-kawan, tapi di waktu yang sama saya ditelepon dan tersangka. Saya tanya dia, udah diperiksa belum? Belum. Lalu siapa yang diperiksa? Saya tanyain wanita-wanita ini, belum diperiksa. Lalu kok Bareskrim Manta 15 berani menjadikan saya tersangka? Atas dasar apa dijadikan saya tersangka? Ya, betul. Saya minta hari ini Birtasbet dipecat. Ya, Ganti. Polisi mental nggak ada. Inilah akhir daripada Hajarudin. Nah, siapa namanya? Antoni Kosasi. Inilah akhir daripada Antoni Kosasi. Karena dia menantang kalian, menantang semuanya sini. Maka ini harus dipecat. Tidak ada ampun lagi. Pecat. Kalau tidak dipecat, bubarkan melalui pengadilan. Bukan kalau memang benar ada revolusi mental. Mana revolusi mental? Mana akhlak? Katanya akhlak. Apa akhlak? Mana akhlak? Apa itu akhlak? Kemudian silakan ibu apa namanya, Ibu Rina dijelaskan apa yang menjadi penjelasannya. Silakan. Geser dulu, sana bu. Keras Bu. Keras bu. Suaranya Bu. Agak teriak nggak Selamat apa-apa siang bu. semua teman-teman media. Terima kasih sudah hadir, sudah mendukung kami, mendukung saya, mendukung abang yang baik ini yang sudah menolong saya selama ini. Jadi memang selama ini saya itu menjadi korban, ya, korban ketidakadilan, KDRT, pengancaman, anak saya tidak dibiayai untuk sekolahnya dan lain sebagainya. Saya hidup dalam ketakutan selama bertahun-tahun. Saya tidak bisa tidur. Saya tiap hari sampai stres gitu. Sampai saya ketemu dengan abang ini. Abang ini yang menolong saya. Dia orang baik. Kita semua harus membantu dia. Yang jahat itu suami saya. Kalau sama saya, istri dan anak aja dia tega. Bagaimana dengan yang lain? Terus kalau yang bela saya ini dikriminalisasi, kemana lagi perempuan seperti saya mencari pertolongan? Saya sudah pergi polisi di SP3. Saya minta bantuan hukum, beliau jadi tersangka. Bagaimana kalau ada KDRT, perempuan dibunuh, anak-anak dilakukan pelantarkan, diadakan kekerasan? Kemana kita harus pergi? Buktikan revolusi mental. Revolusi mental. Jadi saya mohon untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama ibu-ibu, para perempuan yang seperti saya, masa depan kita ada di sini sekarang. Kita harus bangkit, kita harus bersatu hati demi kebaikan anak-anak kita nanti, anak-anak perempuan, supaya di negara ini perempuan dan anak-anak memperoleh hak yang sama secara diskriminasi terhadap perempuan. Tidak bisa didiskriminasi, karena sampai di pengadilan pun, waktu di pengadilan negeri, keputusannya sangat merugikan perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu saya tidak terima. Abang
ini yang bantu saya pada saat proses banding dan kasasi yang sampai hari ini belum ingkrah. Apa yang disampaikan abang itu bukan hoax. Jadi apa yang disampaikan abang itu Semuanya. adalah semuanya bukti-bukti yang saya berikan kepada beliau untuk keperluan membela saya. Ya, jadi mohon saya minta dengan penuh kerendahan hati, bantulah kami, bantulah para advokat yang baik hati ini, orang-orang baik yang masih ada di negeri ini, bantulah kami. Demikian, terima kasih. Lagi, banyak visi-visi atau rekaman kontak yang 300 triliun, ancaman-ancaman dan sebagainya. Tolong dibuka sedikit. Ya, jadi beberapa waktu sebelum Pak Dirut itu meninggalkan rumah, saya sering diancam. Saya sering diancam, Pak Kosasi ya, Antonius Kosasi. Saya sering diancam. Meskipun di luar itu tindakannya selalu baik, di hadapan orang-orang saya seperti ratu. Tetapi di belakang saya diintimidasi setiap hari. Saya sampai ketakutan. Itulah kenapa saya sampai harus pergi ke psikolog untuk kesehatan mental saya. Dan alasan itu dipakai oleh dia berbicara kepada hal itu dipakai oleh Pak Antonius Kosasi untuk berbicara di kementerian dan lain sebagainya dan mengatakan bahwa saya punya penyakit mental dan saya ini ada hilang, sehingga saya tidak bisa meminta bantuan. Tapi saya mau tekankan pada siang hari ini saya sehat, saya tidak gila, saya baik-baik saja. Oleh karena itu, karena saya ketakutan, saya mulai merekam apa ancaman-ancaman beliau itu. Karena dia selalu mengancam selain saya, mengancam juga anak saya, keluarga besar saya. Nah, bukti-bukti itu sudah saya berikan semua pada kuasa hukum saya. Apakah ibu ada draft pernikahan palsu pernikahan? Ya, waktu itu saya sempat dipaksa untuk menandatangani satu kesepakatan yang katanya adalah perceraian bawah tangan dengan catatan supaya bisa mengamankan sejumlah uang. Yang waktu itu saya tolak. Oke. Apakah ibu dijanjikan uang setelah bercerai? Waktu di voice note itu dia berjanji, tapi sampai hari ini. Jadi ibu Rina ini adalah satu-satunya perempuan yang menolak uang berkoper-koper yang diberikan oleh suaminya, tapi pakai tanda tangan di bawah tangan. Uang itu harus diterima. Itu adalah ada bagiannya di sana. Itu adalah uang yang jauh lebih besar jumlahnya dari gajinya. Dan ini perempuan yang tidak menerima, dan tidak mau menerima uang berkoper-koper itu. Apakah uang 200 juta per hari di rumah sakit ada? Ya, itu memang ada, kita temukan catatan perbankan yang membuktikan bahwa pengeluaran Pak Kosasi ini luar biasa di kartu kredit. Berapa rupiah? Ada yang sampai mencapai 200 juta. Oke. Apakah ada di Apurpa Hotel 300 juta per hari? Ada menginap di Apurpa Bali. Pak Bali ya? Jadi begitulah kira-kira gambarannya. Siapa ini Antonius Kosasi? Biar dihabisi. Hari ini harus dihabisi dia, harus tamat karirnya. Kalau tidak, Menteri BUMN mencalonkan Wapres. Supaya kalian tahu, dia harus bertanggung jawab tentang ini dan harus diberhentikan. Karena sesuatu selama ini tidak pernah dijawab. Tambah sedikit. Koordinator. Martin Simanjuntak, koordinator dari 300 lawyer Terima kasih teman-teman. Media ini adalah pilar demokrasi. Saya minta media turut serta berpartisipasi supaya apa? Supaya kita bisa membuktikan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, revolusi mental itu benar-benar terjadi. Yang pertama. Yang kedua, saya di sini mewakili suara dari berbagai macam organisasi advokat, organisasi bantuan hukum, yaitu Peradi, ada dari Peradi, ada dari AI, ada dari KAI juga, ada dari PPHKI, ada dari PBHI, dan ada dari LBHIS. Dan juga dari Ada Advokat Bersatu. Hari ini kami mendampingi bukan hanya Kamarudin Simanjuntak, tapi rekan sejawat kami, rekan seprofesi kami sebagai advokat yang diduga keras terjadi adanya dugaan keras ajang balas dendam. Oleh karena itu, hari ini kami akan dampingi rekan kita dan kami minta agar penyidik melakukan pemeriksaan dan juga proses hukum yang profesional dan juga berkeadilan. Pak
Kamarudin hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh kliennya. Semua buktinya ada. Kalau kita berbicara materi, kita mau buktikan, ayo buktikan di persidangan nanti. Secara berkeadilan. Tapi kita minta, setelah diperiksa, Pak Kamarudin akan keluar kembali. Tidak ditahan. Kalau sampai ditahan, menurut kami ini adalah pelecehan terhadap profesi kami yang menjalankan profesi dan tanggung jawabnya secara etiket baik. Kita akan menginap di sini kalau sampai ditahan. Tahan kami juga. Iya ya, Beton Hospital itu mengurus 300 triliun uang pensiunan dari seluruh rakyat Indonesia. Perlu lagi tambahan ya. Pertama, siapa yang tidak kenal Kamarudin Simanjuntak? Dia adalah pahlawan penegak keadilan. Dia adalah seorang anak manusia yang mencari keadilan diberikan. Yang kedua, hanya persoalan sepele seperti begini, apa kata filsuf Romawi yang dikutip oleh Prof. Mahfud, salus publica suprema lex. Di atas segalanya kepentingan publik